Pagi Ko Felix. Nah, hari ini kita mau bahas tentang masalah yang lumayan sering dialami anak-anak nih Ko. Ya, Tapi saya lihat juga orang dewasa juga banyak mengalami Ko tentang ADHD. Nah, mungkin kita bahas dari sisi makanannya Ko ya Ko. ya. Tapi sebelum Koko mulai, kira-kira bisa Koko jelasin nggak tanda-tanda awal orang kena ADHD itu pada orang tuh gimana sih Ko? Paling simpel adalah dari kata-kata ADHD itu sendiri ya, maksudnya attention deficit, yaitu nomor satu. Berarti kalau orang itu nggak bisa fokus, terus yang paling jelas sih di anak-anak ya, dimana kalau disuruh duduk aja nggak bisa diem, terus disuruh belajar duduk untuk ngelihat sesuatu itu nggak bisa fokus, dan lari sini ya mungkin anak-anak ya wajar sih ya, namanya juga kan namanya anak-anak banyak banyak energi ya. Tapi kita harus bisa bedain di mana anak itu nggak bisa fokus dan gimana ya, pasti kelihatan sih perbedaannya itu. Dimana pada saat lu ngomong itu dia nggak konsentrasi, disuruh ngerjain tugas nggak bisa konsentrasi, nggak bisa duduk diem. Bagi gue sih, ya paling jelas dari namanya itu sendiri, attention deficit, kekurangan Oke, susah untuk fokus gitu. Oke, Koh, sebelum mungkin kita bahas dari sisi makanan ya, Koh, saya mungkin mau nanya dulu, apakah ADHD ini punya efek jangka panjang? Misal mungkin dari anak kecil udah kena ADHD, apakah Ya, ini akan sangat berpengaruh sampai dewasa atau remaja gitu, Koh? bagi gua gimana ya? Mungkin kalau ini pendapat pribadi gua ya. Kalau menurut gua itu kita itu overdiagnose ADHD sih. Karena bagi gue itu tidak seharusnya, ya itu berpengaruh sekali dari apa apa yang dikonsumsi ya. Jadi contoh teman-teman ngelihat studi-studi yang ngelihat kalau seandainya ibu-ibunya pada sedang sedang hamil, terus mengkonsumsi jumlah ultra processed food yang tinggi. Nah, itu ngaruh sekali ke neuro, kognitif dan behavior di anak-anak yang akan dilahirkan. Nah, itu kelihatan sekali asosiasinya. Terus kalau anak-anak itu konsumsi ultra processed foods dan segala macam, terutama yang mengandung pewarna, high sugar dan segala macam lah, all the typical stuff ya. Itu juga akan naikin resiko mereka itu neurokognitif dan neuro behavioral problem. Ya salah satunya adalah ADHD. Jadi kalau misalnya kita bilang jangka panjang, ya udah pasti ada efek jangka panjang sih ya. Dimana kalau anak-anak itu susah belajar, susah konsentrasi, throwing temper tantrums, terus apa lagi ya? Ya yang begitu-begitu ya udah pasti ada hubungan dengan jangka panjang sih kalau menurut gue ya. Oke, Ya. nih, ini ada statement sih, Koh, mengatakan bahwa ADHD tidak bisa sembuh, Koh. Menurut Koh gimana, Koh? Bagi gue gimana ya? Karena ADHD nggak bisa sembuh. Kalau menurut gue itu ADHD itu bukan penyakit gitu loh. Kalau ini menurut pribadi gue, ADHD itu bukan penyakit. ADHD itu adalah behavior problems, permasalahan behavior. Ya harusnya itu bukan disembuhkan atau tidak disembuhkan ya. Menurut gue itu adalah di mana lu bisa manage behavior itu. Ngerti kan? Jadi in my opinion itu bukan penyakit itu. Oke, bagaimana kalau dari sisi makanan Kok? Tadi kan Koko ada sebut-sebut dikit Ya, tuh ya. pas di hamil kita konsumsi ultra processed food segala macam. Ya. Apakah dengan pola makan itu bisa membantu mengurangi ADHD kok? Oh sangat lah. Bagi gue itu pola makan itu yang nomor satu malahan. Dimana kita itu mengontrol eh, apa behavior anak-anaknya kita dan bahkan kita sendiri ya. Kalau kita ngelihat kalau gue pribadi, gue bisa bayangin pada saat dulu ya. Pada saat dulu gue masih makannya masih proporsi makan sampahnya itu tanda kutip masih tinggi. Ya kita itu kayak berasa anxious, kita itu berasa gampang marah, kita itu berasa kayak something is not right. Terus kita tuh cemas berlebih, susah tidur. Ya itu udah otomatis pada saat kita kerja, pada saat kita sekolah, pada saat kita kuliah, itu kan kita susah fokus. Ya kan, lagi-lagi kita balik ke namanya itu attention deficit. Jadi kita susah fokus, ya udah pasti berhubungan dari pola makan dan pola hidup. Dan kurang olahraga, itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi ini observasi gue yang sangat menarik kemarin. Dan menurut gue ini ADHD ini sangat-sangat berhubungan juga dengan temper tantrums. Jadi kalau anak-anak itu yang sering tantrums ya, sering guling-guling di lantai, teriak-teriak, kalau nggak dikasih sesuatu dia marah, impulsive behavior, itu semua pasti berhubungan. Jadi kemarin gue bawa anak gue ke time zone. Terus gue ngeliat nih satu di pintu luarnya, ada satu mama. Ini gue lagi di New Zealand, jadi orang bule. Jadi mama bule ini ngelihat anaknya ya, anaknya teriak-teriak, emaknya udah mau pulang, tapi anaknya itu teriak-teriak. Tapi di dalam di tangannya anaknya itu
Ya itu permen kayak apa yang candy itu loh. Dia teriak sampai begitu. Gua nggak mau pulang gitu-gitu. Ah, wajar kenapa anak itu kayak begitu. Ya sugar high. Sugar high dengan semua kontaminannya itu ya, dengan semua pengawet, pewarna dan segala macam. Ya makanya dia seperti itu. Impulsive behavior, tantrums, ADHD, in my opinion itu semua satu spektrum sih. Masih bukan satu spektrum, itu adalah satu kondisi yang lu bisa kelihat, yang bisa ngelihat sekali apa efek makanan itu. Oke. Kok kalau eh, ini kan mungkin bisa dibilang late late inilah late efek menurut saya ya kok. Ya, Kalau misalnya dari kecil mungkin tuh sudah kena mungkin kena ADHD segala macam sampai mungkin dewasa dan akhirnya di kehidupan dewasa itu jadi terganggu. Nah, kalau diperbaiki dari sisi pola makan dan segala macam, apakah itu akan mempengaruhi atau bahkan mungkin bisa sembuh kok? Seberapa efektifnya dari sisi pola makannya kok? bagi gua sih sangat-sangat berpengaruh sekali ya. Contoh yang paling jelas adalah dari beberapa klien coaching program gue. Eh, dia ngomong ya, ini beberapa klien gue yang juga tanda kutip dia bilang itu dia ADHD dewasa. Dia bilang dia di kantor itu susah fokus, dia itu cemas, dia itu kayak fidgety terus. Ya itu kan semua tanda-tanda kan, tanda-tanda di mana lu itu nggak bisa fokus, di mana ADHD. Dan itu berhubungan sekali dengan bentuk badan. Kalau lu obesitas, lu overweight, terus lu begadang mulu, terus konsumsi pola makan yang sampah. Nah itu semua berhubungan sekali dengan behavior-behavior seperti itu. Nah, begitu mengganti pola makan, semua itu sangat-sangat terperbaiki ya. Jadi bagi gue, begitu teman-teman yang punya permasalahan dengan yang tadi ADHD dan segala macam, terutama di anak-anak ataupun teman-teman sekarang merasakan seperti itu, coba ganti pola makan dan pola hidup, lu olahraga sampai lu ngos-ngosan, itu fokus lu tuh akan jauh sekali berubah. Kemampuan kita tuh fokus. Gue paling simpel itu ngelihat anak gue. Eh, dulu gue bisa bayangin ya, dulu pada saat gue seumuran dia, itu gue disabet mulu main sama emak gue. Gue sama si Feli sama kembaran gue. Ya itu kerjaan gue. Throwing tantrums, guling-guling, disuruh kerjaan ini gak mau, maunya itu main mulu. Ya kayak gitu-gitulah. Tipikal sekali kan. Begitu gue pikir balik apa yang gue makan, ya wajar lah gue makan itu coki-coki men. Gue makan itu permen lah dan segala macam ya, karena orang tua gue juga gak tahu ya. Tapi begitu gue ngeliat anaknya gue, ini anak gue lagi baca tuh, lagi baca buku. Dengan begitu, dengan pola makan yang benar, low sugar, kita kasih protein hewani yang cukup, kita kasih semua real food, jarang sekali itu kena apa ultra processed. Dia tuh bisa duduk itu tadi 2 jam itu baca buku dia. Itu artinya apa? Dia itu tidak attention deficit, artinya dia fokus. Dan itu semua kelihatan sekali dari pola makan dan pola hidup. Nothing else sih. Kalau menurut gue bahkan bisa ngomong secara confidence 99% ya, bahwa ADHD itu adalah bukan penyakit, bukan yang aneh-aneh, tapi cuma karena pola makan dan pola hidup yang nggak benar. Kenapa? Karena associational studies yang kita lihat ya, itu udah banyak sekali sih. Luar biasa banyak gitu loh. Bukannya observational study yang kecil-kecil malahan ya. Ini di jumlah participants yang bisa puluhan ribu orang gitu loh. Jadi, it is so clear ya, bagi gue itu sangat-sangat jelas sih. Oke, ini pertanyaan terakhir nih kalau dari saya kok. Yap. Kalau vitamin itu kira-kira membantu juga nggak? Dan kalau Oh misalnya sangat. membantu, kira-kira vitamin apa aja nih kok? Iya, in my opinion, vitamin-vitamin itu pasti membantu. Kenapa? Karena dia ada 2 studi ya. Kita nggak usah bilang yang dua, gue tunjukinnya satu studi. Ini satu studi di Belanda, dikerjain di anak-anak muda yang masuk penjara. Terus satu kelompok anak itu dikasih suplementasi multivitamins, multivitamins, fish oil dan segala macam. Yang satu kelompok ini nggak dikasih. Terus mereka tuh ngelihat jumlah pelanggaran serius pada saat mereka itu di penjara. Kelompok yang dikasih suplementasi yang benar, itu turun 30% loh. Itu turun sepertiga dalam jangka waktu yang lumayan singkat gitu loh studinya itu. Jadi yes, sangat-sangat berpengaruh sekali. Kalau menurut gue yang bahkan mempengaruhi adalah contoh fish oil. Karena itu berhubungan dengan apa otak juga ya, brain function. Terus yang kedua vitamin D, magnesium, terus propolis, antioksidan, antiinflamasi itu.
hal-hal simple seperti itu, bagi gue suplemen-suplemen simple seperti itu sangat-sangat mempengaruhi sekali sih. Oke, jadi bagi teman-teman yang punya permasalahan dengan ADHD atau lu merasa anak lu ADHD dan segala macam, coba yang utama adalah ganti pola makan dan pola hidup. Semoga bermanfaat.